Untuk teman-teman di luar sana, gua review film action kali ini. Ini film action terbaru di tahun 2024. Dan sebelum gua lanjutin review film kali ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya karena semua itu gratis, guys. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang reporter cantik yang sedang berada di luar gedung. Dan di dalam momen itu ternyata beberapa kepala negara sedang melakukan pers atau jumpa pers untuk perdamaian dunia lah. Biar mereka itu nggak timbul perang. Namun di sisi lain ternyata di sini beberapa anggota tim khusus mendapatkan ancaman bahwa Presiden Amerika Serikat atau pimpinan negara tersebut akan ditembak mati. Dan jelas dong para staf keamanan merasa kebingungan ini siapa pelakunya, dan mereka pun langsung bersigap melakukan atau melacak siapa sebenarnya pelaku yang akan melakukan kejahatan tersebut kepada pemimpin negara lainnya. Dan ternyata di sela waktu tersebut seorang kolonel mendapatkan telepon dari seorang pria yang bernama Ryder. Di sini si pria yang akan menembak si presiden kita ini adalah Ryder. Dan kita bocorin ya sedikit ya, di sini para staf sebagian yang sedang melindungi presiden itu masih belum mengetahui apa yang akan terjadi. Dan sementara si Ryder ini sudah menentukan tempat di mana ia akan mengeksekusi sang presiden dari jarak jauh. Jadi di sini dia dijadikan seorang sniper. Nah, di sini memang dia jago banget sebagai seorang sniper karena dia ini adalah salah satu anggota tim khusus dari prajurit Amerika Serikat atau tentara kita bilang dulunya. Nah, di sini dia udah mulai bersiap-siap nih. Setelah si Ryder ini melakukan pembidikan terhadap kepala negara yang ia tuju, lalu ia langsung menembaknya di bagian dada. Jelas dong, sang presiden langsung terjatuh terkapar. Dan si Ryder ini langsung mencoba melarikan diri. Dan jelas tugas Ryder tadi sudah berhasil, dan kali ini kita diperlihatkan scene di mana sosok Ryder sedang berada di bandara. Yang dimana kali ini ia dijemput oleh kedua sahabatnya di bandara. Kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi nanti. Di sini mereka niatnya mau reuni nih. Para anggota tim khusus yang dulu udah mulai pensiun, udah nggak mau menjalankan tugas. Dan mereka ini berkumpul bukan cuma karena reuni juga sih, karena memang mau merayakan kelahiran dari sahabat mereka yang akan melahirkan. Intinya Ryder udah datang lah ke negara atau ke kota ini, lalu dia dijemput, dan di dalam perjalanan dia memang melihat sekeliling di jalan tersebut memang agak mencurigakan. Yang dimana ia merasa ini bukan suatu perkumpulan reuni, akan tetapi emang ini sesuatu hal yang memang sudah sangat direncanakan oleh pemimpin mereka. Nah, di sini nanti saya kasih tahu nih siapa pemimpin mereka berikutnya. Sesampainya di tempat tujuan atau di rumah dari para pasangan ini, mereka lalu saling bertemu dengan para sahabat lama. Yang dimana ya inilah saling salam, saling menyapa segala macam lah. Ternyata di sela-sela itu, kolonel atau pemimpin dari pasukan khusus tersebut diam-diam langsung mendatangi Ryder dan para anggota lainnya. Sedangkan dari nada bicara Ryder terhadap kolonel ini memang udah nggak enak sih di film ini ya. Si Ryder ini merasa si kolonel ini memang udah ada niat buruk untuk mereka dalam menjalankan tugas ini. Tetapi yang namanya prajurit tetap harus memegang teguh pendirian yang dimana perintah dari kolonel tersebut harus dituruti. Nah, di sini di suatu malam mereka merayakan pertemuan mereka. Namun kali ini Ryder tidak ikut dalam perayaan tersebut, akan tetapi dia mengasingkan diri di samping bar. Tiba-tiba saja di malam itu, sang kolonel menghampirinya. Ternyata benar saja, keesokan harinya mereka semua atau para prajurit veteran ini dikumpulkan untuk dimintai tugas atau melaksanakan tugas yang sangat berat. Yang dimana mereka harus menangkap seorang teroris yang memang teroris kelas kakap kalau kita bilang. Tetapi hanya beberapa orang saja di sini yang ditugaskan karena mereka adalah anggota pasukan khusus. Dan ini diharapkan adalah tugas terakhir mereka oleh si kolonel tadi. Tetap di sini Ryder masih merasa curiga terhadap si kolonel tadi. Dan setelah mereka mempersiapkan segala sesuatunya, berikut juga senjata dan persiapan lainnya, mereka diberangkatkan ke Libya.
yang dimana teroris yang akan mereka tangkap atau mereka habisi tersebut berada di Libya. Di sini terkenal ya, di Libya ini dipimpin oleh seorang teroris yang sangat kejam. Sesampainya di sana, helikopter menurunkan mereka pun sampai di tempat tujuan dan mengendap-endap sambil menyusun rencana dan mengintai tempat tersebut, karena tempat yang akan mereka lakukan penggerbekan untuk teroris kali ini adalah sebuah hotel bintang 5. Jelas dong, tempatnya sangat luas, namanya juga bekas hotel. Di sini ternyata hotel itu memang sengaja direbut oleh pasukan teroris tersebut untuk dijadikan markas. Kita lanjut ya. Di dalam sistem penjagaan markas tersebut, diam-diam para anggota pasukan khusus ini pun bergerak dengan sangat leluasa di dalam kegelapan. Ya karena pasukan khusus sudah terbiasa dong menyelinap di tempat tersebut. Setelah mereka memasuki ruangan yang memang dari awal sudah direncanakan atau dituju, mereka berencana untuk mematikan kamera atau CCTV di dalam gedung hotel tersebut, agar mereka tidak ketahuan nih kedatangannya oleh para prajurit penjaga atau oleh teroris lah, para anggota teroris di sekitar wilayah hotel tersebut. Dan kali ini rencana mereka untuk awalnya memang berhasil. Mereka sempat menyabotase sistem CCTV atau kamera dalam pengintaian di dalam hotel tersebut. Dan di sisi lain, para anggota yang lainnya sedang berpencar untuk menghabisi para beberapa prajurit penjaga di dalam hotel itu. Di sini tetap Ryder bertugas sebagai sniper. Di antara teman-teman yang lain dia yang paling jago nih, makanya dia ditugasin sebagai sniper. Ternyata di sela-sela pengintaian mereka di dalam gedung itu, ada beberapa penjaga yang berhasil mengintai pergerakan mereka dari kejauhan ya. Nah di sini ya wajar dong, namanya pengintaian ketemu atau kepergok oleh penjaga gedung tersebut wajar. Dan di sini terjadilah perlawanan yang dimana beberapa anggota teroris pun berhasil dilumpuhkan oleh pasukan khusus ini, termasuk Ryder yang sudah melumpuhkan beberapa anggota teroris dari jarak jauh. Setelah mereka berhasil melumpuhkan beberapa orang penjaga, akhirnya mereka menuju suatu ruangan yang dimana ternyata di situ mereka menduganya ruangan tersebut adalah ruangan khusus kepala atau ketua teroris, lalu mereka memasukinya. Namun ternyata apa? Ternyata ruangan tersebut sudah dipenuhi oleh bom atau dipasangi bom. Saat Ryder masuk ke dalam ruangan itu bersama temannya, bom itu pun meledak dari bawah meja. Di sini satu teman Ryder ini cedera. Dan disitulah mereka menyadari bahwa mereka sudah dijebak habis-habisan oleh kolonel mereka sendiri. Di sini memang sengaja ya, si kolonel ini mengirim mereka dengan beberapa orang saja untuk dilakukan penjebakan agar mereka semua atau tentara bayaran ini tewas di tempat. Dan di scene kali ini kita diperlihatkan perlawanan untuk mempertahankan diri dari kepungan para anggota teroris di dalam gedung tersebut. Ya kalau saya bilang wajar sih, anggota khusus ini hanya beberapa orang saja. Melawan puluhan atau ratusan pasukan yang menjaga di dalam gedung tersebut jelas kalah dong. Walaupun di anggota khusus tetapi kalah jumlah. Nah di sini hanya tinggal sisa 2 orang, yaitu Ryder dan juga sahabatnya yang sedang bersembunyi tersebut, yang sedang cedera karena ledakan bom tadi nih di dalam kamar. Tetapi di scene lainnya ternyata di sini sang kolonel sedang berbicara dengan ketua teroris tersebut. Di sini secara diam-diam ya, di sini kolonel merasa mereka udah berhasil nih menjebak pasukan khusus dan pasukan khusus ini udah mati semua nih, tewas. Ternyata di balik itu semua yang dimana Ryder, ya di sini kan namanya Ryder protagonis ya, bukan antagonis, berhasil selamat seorang diri. Tetapi si kolonel untuk kali ini masih nggak tahu nih bahwasanya Ryder dan juga temennya ini masih selamat nih dalam mempertahankan diri dari kepungan para anggota penjaga teroris tersebut. Di sini karena banyaknya kepungan, sedangkan sahabat atau kawan dari Ryder ini sedang sekarat. Apa yang terjadi selanjutnya? Terjadilah bom bunuh diri dari salah satu sahabat Ryder ini. Demi menyelamatkan Ryder, sahabatnya ini melakukan bom bunuh diri untuk menghabisi beberapa penjaga
agar Ryder berhasil keluar dari gedung tersebut. Kita tinggalkan dulu scene di mana Ryder sedang melakukan pelarian diri, akan tetapi pelarian dirinya berhasil, dan di sini ternyata diam-diam pembicaraan kolonel didengarkan oleh seorang wanita yang sedang hamil atau istri salah satu anggota tim khusus tersebut. Dan naasnya salah satu istri anggota tim tersebut ditembak langsung dari belakang oleh sang kolonel karena sang kolonel merasa terancam bahwasanya pembicaraan dia di telepon bersama teroris tadi didengarkan oleh si wanita ini tadi nih. Ini yang bahaya nih. Dan kali ini kita tinggalkan dulu scene di mana sang kolonel merasa lega sudah meyakinkan telah menghabisi seluruh anggota pasukan khusus tersebut. Di sini di dalam istana kepresidenan mereka sedang melakukan perayaan atau pertemuan khusus. Dan di dalam film ini saya jelasin dikit ya, ternyata sesuai opening awal itu atau cuplikan di awal film tadi itu yang kita jelaskan itu adalah closing dari film tersebut atau sebab dan akibatnya ada di sini nih. Mengapa si Perdana Menteri atau si Presiden dan antek-antek negara lainnya itu bakalan terancam dihabisi oleh Ryder? Ternyata masalahnya adalah si Perdana Menteri, si Presiden ini, dan beberapa kelompok negara lainnya ini ingin melakukan sesuatu atau sabotase terhadap negara yang mereka pimpin untuk merenggut semua kekayaan untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Dan karena mereka akan melakukan itu, mereka merasa anggota khusus ini bakalan membangkang terhadap pemerintahan mereka. Karena itulah mereka mengirimkan anggota khusus ini untuk berangkat ke Libya, dan itu sengaja dijebak dan mereka berharap anggota pasukan khusus ini tewas di tempat. Mereka nggak tahu sama sekali bahwa Ryder sendiri lolos. Jadi beberapa anggota pasukan khusus itu hanya Ryder yang berhasil lolos dari kematian. Dan di dalam scene kali ini Ryder melakukan pelarian diri. Dia mendatangi sebuah nightclub yang dimana pemilik nightclub ini bernama Selina. Selina ini adalah sahabat dari Ryder sewaktu mereka di dalam anggota pasukan khusus. Tetapi Selina ini untuk awal lebih memilih pensiun dari tim pasukan khusus tersebut. Di sini setelah si Ryder ini membuat keributan, akhirnya Selina pun datang keluar. Namun di sini Ryder sempat ditahan karena perlakuannya telah memukuli beberapa penjaga di dalam nightclub milik Selina tadi. Dan jelas dong Selina di sini sangat marah. Mengapa penyebabnya dan ada apa Ryder mendatanginya? Lalu di sini Ryder menceritakan kejadian keseluruhannya yang telah menimpa mereka. Akhirnya di sini Selina sadar Ryder membutuhkan bantuannya. Setelah sekian lama diinterogasi, akhirnya Selina pun mempercayai perkataan Ryder dan di sini Selina pun ingin membantu Ryder. Dan di scene berikutnya apa yang terjadi? Bisa ditebak atau enggak? Di scene berikutnya sang kolonel mendapatkan laporan bahwa anggota pasukan khusus tersebut salah seorangnya berhasil selamat. Dan setelah dilacak dari CCTV dan juga jaringan satelit, ternyata salah satu anggota tersebut adalah Ryder yang berhasil selamat dari kejadian tersebut. Dan di sini sang kolonel yang jahat tidak tinggal diam. Dia mencari lewat satelit, berhasil mendapatkan keberadaan si Ryder ini ternyata di kota Roma. Secara diam-diam, si kolonel ini mengutus beberapa anggota pasukan khusus kepolisian untuk menangkap Ryder secara diam-diam. Tetapi di sini Ryder mengetahui kedatangan anggota pasukan polisi khusus tersebut. Yang dimana akhirnya di sini Ryder mencoba melakukan perlawanan dari kepungan para anggota kepolisian dan dia juga mencoba untuk melarikan diri dari hotel atau tempat penginapan yang ia tempati semalam. Dan di scene kali ini kita bisa melihat Ryder hampir saja tertangkap oleh beberapa anggota kepolisian karena di sini Ryder sempat tertembak di bagian samping pinggangnya oleh anggota kepolisian. Namun ya namanya juga jagoan ya, berhasil kembali lolos dari pengejaran polisi jahat tadi yang diutus oleh si kolonel kampret tadi. Di sini Ryder langsung mendatangi nightclub tempat keberadaan Selina. Dia mencoba untuk meminta pertolongan dikeluarkannya peluru di dalam pinggangnya. Di sini karena memang Selina udah biasa ya, dia berhasil mengeluarkan peluru dari pinggang Ryder.
Setelah peluru tersebut dikeluarkan dari tubuh Ryder, di sini si Ryder ini pingsan nih beberapa hari. Dan keesokan pagi harinya, si Ryder ini terbangun atau siuman dari pingsannya. Lalu dia melihat Selena di belakang rumah sedang merapikan kebun. Disinilah kesempatan Ryder menghampiri atau ngobrol sama si Selena ini. Mereka berdua berencana untuk menggulingkan kedudukan presiden laknat itu tuh. Dan di sini si Selena punya ide, yang dimana Ryder harus dikirim kembali ke Amerika untuk menjalankan ide-ide atau rencana mereka agar berjalan lancar. Dan keesokan harinya, si Selena ini menghubungi seorang kurir pengangkut orang, jalur ilegal lah, untuk mengangkut Ryder kembali ke Amerika tetapi tidak melewati jalur pesawat atau lewat jalur udara. Dan kita kembali ke scene selanjutnya, yang dimana sang kolonel dan juga presiden laknat ini sedang mengatur pertemuan anggota pemerintah lainnya, yang dimana mereka jelas khawatir karena Ryder masih hidup. Jelas dong, mereka takut digulingkan kedudukannya, takut terancam, atau bahkan takut dibunuh. Lalu kita kembali ke scene yang lebih penting. Kurir yang membawa Ryder di dalam mobil tersebut sudah sampai di Amerika Serikat. Langsung saja disambut oleh anak buah Selena dan juga Selena. Tetapi di sini si kurir bertingkah karena dia meminta bayaran yang lebih kepada Selena. Dengan alasan karena Ryder dicari oleh anggota pemerintah Amerika Serikat itu sangat berbahaya. Tetapi di sini Selena tidak menggubris atau Selena tidak mengabulkan permintaan si kurir kampret tadi yang memerasnya ya. Di sini terjadi keributan antara anak buah si kurir kampret tadi dan juga anak buah Selena. Ya di sini saling mempertahankan diri, sementara itu Ryder masih terkunci di dalam box mobil. Dia hanya mendengarkan beberapa bunyi atau suara pertarungan dan juga senjata api. Dan perlawanan kali ini jelas. Di scene kali ini kita bisa melihat anggota yang Selena bawa justru memenangkan pertarungan kali ini. Ya jelas mantan anggota tim khusus tentara Amerika Serikat dilawan. Di sini setelah sampai di Amerika Serikat, kembali mereka menuju ke apartemen khusus atau persembunyian khusus. Mereka berdua ini menyusun rencana nih, yang dimana kembali si Ryder ini ditunjuk untuk menjadi seorang sniper. Sedangkan anak buah dari Selena lainnya sedang masuk ke lorong bawah tanah. Memang itu tempat persembunyian atau pelarian warga ilegal ya, atau penduduk yang datang secara diam-diam. Dan terowongan tersebut memang sengaja dimanfaatkan oleh Selena dan anggotanya untuk melarikan atau merencanakan pelarian kepada presiden nanti. Di sini memang sebagian terowongan memang sudah dipasangin bom nih sama anak buah Selena karena perintah dari Selena tadi. Lalu intinya mereka sudah melakukan tugasnya masing-masing deh di sini ya. Lalu setelah pertemuan terakhir di mana Selena masih mempercayakan kepercayaan penembak jitu ini kepada si Ryder, di sini Selena memberikan senjata kesayangannya untuk dipakai sama si Ryder ini untuk menembak si presiden. Nah, di sini ya kita bocorin dikit ya. Si presiden ini akan ditembak bukannya berarti ditembak mati. Akan tetapi hanya ditembak obat bius agar pingsan. Di sini rencana mereka memang begitu, untuk menyulik si presiden ini agar mengakui semua kesalahan-kesalahannya di depan masyarakat negaranya. Dan keesokan harinya pertemuan pun dimulai antara kepala negara Amerika Serikat, Rusia, dan juga Tiongkok. Keesokan harinya dimulailah rencana Selena dan juga Ryder. Semua sudah mengatur posisi, termasuk Ryder yang memang sudah mempersiapkan senjatanya untuk menembak si presiden dari jarak jauh. Namun tiba-tiba saja si kolonel ini mendapatkan informasi bahwa akan terjadi sabotase terhadap si presiden ini. Jelas saja, mendadak tiba-tiba saja mobil presiden itu meledak. Dan si presiden ini ditembak atau terkena tembakan. Lalu dadakan aja di posisi kali ini ya, ambulans itu datang untuk membawa si presiden ini ke rumah sakit, diikuti oleh 2 orang ajudan si presiden. Akan tetapi di sini si kolonel heran. Dia merasa curiga bahwa ambulans itu memang dari awal tidak dipersiapkan. Dia sudah sangat curiga bahwa ambulans ini akan mensabotase atau akan menculik si presiden yang terkena tembakan tadi.
Setelah terkena tembakan, si Ryder ini pulang nih menuju markas. Dan di sini tugas Selena yang menjalankan tugas dan juga si supir ambulan ini bagaimana caranya membuat si Presiden Amerika Serikat ini berhasil mereka culik. Namun setelah mendapatkan informasi yang jelas, dua ajudan presiden ini melakukan perlawanan di dalam ambulan. Dan ternyata di dalam posisi kali ini, sebelumnya si Selena ini sudah berhasil membuat si presiden ini pingsan dengan menyuntikkan obat bius ke dalam infus. Baru setelah itu, kedua ajudan ini mendapatkan informasi sama si kolonel tadi, yang dimana mereka berdua diperintahkan untuk segera menghentikan ambulans itu. Langsung saja diperintahkan untuk membunuh Selena dan juga si supir ambulans ini nih. Tetapi perjalanan memang sangat jauh. Dan sementara ambulans ini yang berisi si presiden ini diikuti oleh beberapa mobil anggota pemerintahan yang juga ikut mengejar ambulans tersebut di dalam pelariannya. Ya jelas dong di sini karena ketahuan. Di sini si supir memang sudah merencanakan sesuatu atau jalan yang memang akan mereka tuju bersama Selena dan juga ambulans yang memang berisi si presiden tadi. Tiba-tiba saja langsung si supir ini mendadak menabrakkan mobilnya ke sebuah tembok gedung. Saat mobil itu berhenti, para ajudan pemerintahan langsung menggerebek mobil itu dan membukanya. Namun apa yang mereka dapatkan? Ternyata mobil itu kosong. Dan mereka tidak mendapatkan Selena, si supir ambulans, dan juga Presiden Amerika Serikat yang diculik tadi. Ternyata diam-diam, si Selena ini beserta supirnya tadi itu membawa si presiden ini melewati terowongan rahasia yang sudah mereka jalankan tadi. Di sini si presiden dipaksa untuk mengakui semua kezolimannya terhadap warga Amerika Serikat. Atau kecurangannya deh ya. Dan pengakuan si presiden itu memang sengaja direkam sama Selena dan juga Ryder. Dan kembali ke scene selanjutnya, keesokan harinya kita melihat seorang reporter wanita yang di awal film tadi tiba-tiba saja memasuki gereja untuk berdoa. Akan tetapi di sela-sela doanya, datanglah seorang pria di belakangnya untuk memberikan flash disk. Dan di sini si pria meminta untuk ditayangkan sama si reporter secara langsung. Ternyata isi flash disk tersebut adalah pengakuan dari si presiden laknat tadi. Jelas, para anggota pemerintahan memang sangat ketakutan. Dan di sini si kolonel itu sempat melarikan diri ke sebuah daerah. Namun apa yang terjadi? Pelarian diri si kolonel ini justru ditemui atau berhasil ditemukan sama si Ryder. Di sini si Ryder langsung meledakkan mobil si kolonel saat si kolonel masih di dalam mobil tersebut. Dan setelah scene yang dimana Ryder ini berhasil meledakkan si kolonel di dalam mobilnya, lalu ia memutuskan pergi meninggalkan kota tersebut bersama Selena. Di sini di film ini tidak dikasih tahu nih, nggak dikasih tahu kemana mereka berdua pergi dan tujuannya apa. Yang penting tugas mereka berdua di sini udah selesai deh. Ending film ini sebenarnya yang penting pembalasan dendam selesai. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya.